Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bu. Bu. Tadi sudah ditanya sama Kang Dudu. Ibu punya tetangga? Punya. Ada berapa banyak? Banyak banget tetangganya. Tadi harus apa dengan tetangga? Harus seperti saudara. Makanya tadi singkatannya RT rukun tetangga, RW rukun warga. Itu namanya Indonesia, apa-apa jadi singkat. Titi DJ, hati-hati di jalan. Kemudian Dodi Dores diiringi doa restu. Roma Irama, bingung penyanyi dangdut. Oh, kira ada singkatannya. Bingung sih, Bu. Kata Roma Irama. Nah, bertetangga itu harus rukun. Kenapa? Tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Punten, mohon maaf, kita punya saudara jauh. Orang tua kita di kampung, kakak adik kita udah pisah kampung. Ketika nanti kita ada apa-apa, punten, misalkan punya istri saya lagi hamil besar, tengah malam saya mobil nggak ada, istri mau lahiran, mau dibawa ke rumah sakit. Segini besarnya. Oh ini, ya bener, cocok, ini cocok banget. Saya punya istri, istrinya hamil besar. Tapi kalau kayaknya ini nggak usah dibawa ke rumah sakit, udah lahiran di sini aja. Mau lahiran udah sakit perutnya. Saudara jauh, orang tua jauh. Siapa saudara terdekat kita? Tetangga. Orang tua kita sakit, tiba-tiba harus ke rumah sakit. Stroke sakitnya, udah stroke, diabetes lagi. Banyak amat komplikasi. Kira-kira yang pertama nolong kita siapa? Makanya biar dengan tetangga bisa saling tolong menolong, berbuat baiklah dengan tetangga. Jangan sampai kita menjadi tetangga yang arogan, menjadi tetangga yang zalim. Mentang-mentang kita orang kaya, tetangga kita di bawah kita, zalim kita sama tetangga. Boleh atau tidak? Waktu kau kaya jangan zalim ke tetangga, nanti celaka ujungnya masuk neraka. Tobat. Ibu, aduh seneng banget sih Ibu. Ibu, perintah berbuat baik kepada tetangga itu jelas perintah Allah. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaridil kurba. Jar itu tetangga. Allah nyuruh kita ibadah ke Allah, jangan menyekutukan Allah, berbuat baik untuk orang tua, santuni fakir miskin. Lalu apalagi? Berbuat baiklah kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Maka agar kita bisa saling membantu dengan tetangga kita, berbuat baiklah kepada tetangga. Ibu, dulu itu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa, Bu? Abdullah bin Mubarak. Punya tetangganya Yahudi, mau jual rumah. Pasaran rumah di situ cuman 1.000 dinar, tapi sama dia dijual 2.000.
Kata orang-orang, apaan sih? Orang pasarannya 1.000, kenapa jadi 2.000? Kata dia apa? 1.000 untuk harga rumahnya, 1.000 lagi untuk harga tetangganya. Kenapa? Tetangga saya Abdullah bin Mubarak orang baik, orang yang soleh. Makanya ibu, kita berdoa nih, mudah-mudahan kita juga di rumah punya tetangga yang baik, bukan tetangga yang toksik. Tahu toksik? Julid mulu, Racun. racun aja bu. Makanya hati-hati ketika memilih rumah, pilihlah tetangganya yang baik dulu. Aljar qobladar. Sebelum memilih rumah, pilihlah tetangga dulu. Wah, luar biasa. Berarti rumah-rumah di sebelah rumahnya Ustadz Encep mahal-mahal harganya ya. Insya Allah. Karena bertetangga dengan Ustadz Encep. Tapi persahabatan kita juga mahal, Kang Bedu. Mahal. Iya dong. Kok mahal? Mungkin cintaku ke Kang Bedu, sayang saya ke Kang Bedu tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi insya Allah sayang saya lillahi ta'ala. Waduh, luar biasa persahabatan karena Allah. Luar biasa lillahi ta'ala ya. Itu yang mahal. Wah, itu yang mahal. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Encep. Oke, baik, sekarang berikan kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada serak ini. Nggak apa-apa. Lagi meriangan. Nggak apa-apa, Ece. Sok. Serak suaranya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardah dari Batu Jaya, Ibu Wardah. Karawang. Majelis Taklim Al Hidayah. Al-Hidayah. Saya mau cerita Pak Ustadz. Silahkan. Saya kan punya ipar gitu ya. Ipar saya datang ke saya mau minjem duit. Kata saya gini, nggak punya, nggak ada gitu. Emang Ayo. minjemnya berapa kalau boleh tahu, Bu? Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya. Ada lah ya pokoknya ya. Ada Oke. lah, mah rahasia. Iya, rahasia. Rahasia pabrik. Enggak, maksudnya kalau cuma minjem 100.000 masa kagak ada 100.000 gitu. Minjemnya kan gede. Oh, kita itu paling gede kan makanya. Terus Bu, 100.000 mau dikasih. nah iya. Terus kata saya gini, makan aja. Saya lagi bikin sop kan gitu ya, sop kambing. Tuh, saya ajak makan. Kebetulan saya ngasih ke tetangga saya. Terus dia ngeliat saya ngasih tetangga saya. Apa kata dia? Sama tetangga mah baik banget itu. Ini sama saya mah katanya minjem segitu aja nggak dapet tuh, gitu Pak Ustadz. Terus saya harus gimana tuh Pak Ustadz? Kalau punya Sop. bukan Artinya apa? punya ini apa ipar, Kan tadi ibu punya Iya. tetangga kan, Iya. mau minjem duit kan, Iya, tapi ibu bilang nggak ada. Tapi Iya. kalau makanan mah, Udah ada, makan aja lah yuk. Makanan Makan aja lah, makanan mah ada. Saya bikin sop nih gitu kan. Emang dia nggak seneng sama saya kalau saya baik sama tetangga. Tetangga saya juga saling. Saya juga beri, dia juga beri gitu ke saya. oh yang minjem duitnya Ipar, ya, ipar. Nah, jadi bagaimana menurut Ibu gitu? Iya, maksud saya begini Pak Ustadz. Itu ipar seperti itu apa salah saya apa gimana? Saya nggak bisa minjemin ke dia sedangkan saya nggak punya duit gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksi. Makan suksi. Pok, ya lah Pok. Nih anak pengen jalan-jalan ke Jepang. Terus Laki-laki pengen beli motor ninja. itu dengkulnya kenapa gatel? Kropos. Mau ngapain? Mau minjem duit? Buat dia, buat sekolah anak. Terus berapa? Ya, kalau ada mau 1 miliar. Sama saudara, sama tetangga aja baik. Emang tahu dari mana saya baik sama tetangga? Nah, itu tuh tetangga tuh dibawain sop. Oh, si Oce itu? Iya tuh. Oh, si Oce tetangga orang. Bukan gitu. Walau nggak ada duit. Udah seadanya dia lihat 5 juta nggak apa-apa 5 juta. 5 juta. Iya. 6 juta dah. Aduh. Ya Nggak udah. ada, udah nggak ada.
sama saudara begitu banget. Nggak ada. Masa orang kaya 5 juta nggak punya? Ya Allah, kan kita banyak butuh juga. Apa sih anak-anak udah gede-gede, udah sekolah semua, udah pada kerja semua anak. Kata siapa? Kebutuhan buat apa, Po? Ya Allah, segini kan nggak tahu berapa ini. Skincare. Jadi gimana cerita si ibu tadi? Ini Ibu yang ini ya? Ini ibunya Iparnya minjem duit. minjem duit. Iya, Tapi kata kata si ibu nggak punya. Udah makan aja lah, makan kebetulan saya bikin sop, tetap dimuliakan sebagai tamu datang ke rumah. Oh gitu. Ayo makan. Nah dia tahu kalau ibu baik ke tetangga dari siapa? Tetangganya datang juga ke rumah. Oh tetangganya datang juga. Iya, Po sini makan. Kasih sop juga. Oh gitu. Ya sama tetangga baik sama saudara. Padahal cuma Baik. sop doang Oh dimasalahin. gitu, siap-siap. Yang pertama untuk Ibu Siska. Oh, Wardah. Ibu Warda. Iya. Gimana ini ketika kita ada ipar atau saudara datang ke rumah tiba-tiba ngelus-ngelus dengkul atau tiba-tiba muji-muji kita, kalaupun nggak datang ke rumah WA biasanya muji dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cewardah kumaha damang. Ih, Cewardah mah makin kesini makin glowing ya, pakai skincare apa makin cantik aja. Ujungnya pasti ada permintaan, ada maunya. Ketika muji-muji, punten ada uang nggak 1 juta. Boleh. Itu gimana? Biasa kadang-kadang kalau dia malu ngomongnya, boleh dong digeser sebentar, digeser. Geser, ntar pas gajian bayar. Geser lagi gitu. Gimana ketika kita punya saudara, ada saudara yang mau minjem uang ke kita, terus kita bilang mohon maaf nggak ada sop doang. Dibalikin sama saudara kita, mana ada orang kaya nggak ada duit, sama tetangga baik, sama saudara nggak ada. Ibu punten mohon maaf, kalau kita jadi ibu Wardah, yang pertama kalau kita memang ada uang, berikan. Diapain? Dipinjemin. Ibu Wardah, kalau ibu misalkan punya uang terus ada tetangga yang minjem, tapi Ustadz takut nggak dibayar. Jangan takut. Ketika kita meminjamkan uang ke saudara kita, misalkan ibu minjemin tanggal 7, dia bilang mau bayar tanggal 15. Dari tanggal 7 sampai tanggal 15 kalau ibu niat bantu, setiap harinya kata Nabi dinilai sedekah. Tanggal 15 kumaha hutang teh udah ada belum? Aduh belum ada Cewardah, nanti ya tanggal 20. Kata ibu, ya udah nggak apa-apa. Dari tanggal 15 kata Nabi sampai tanggal 20 setiap harinya 2 kali lipat pahala sedekahnya. Langka orang yang begitu katanya. Pengalaman banget sih coba ya. Ya Allah. Terus Ustadz kalau nggak bisa gimana? Ya kalau nggak bisa ya kita sampaikan, mohon maaf teteh lagi nggak ada sekarang mah, masih banyak butuh. Tapi kadang orang suka nggak percaya karena hidup itu wang sinawang. Yang artinya Kayaknya nih Ustadz Encep lagi banyak duit dah. Kayaknya tayangannya tayang mulu tiap hari di TV. Ya kali nggak ada duit. Ramadan, WA tuh. Ramadan tiap hari. Ramadan tiap hari. Ya kan? Jadwal ceramah Ceramah mulu. mulu. Nggak mungkin ada duit 10 juta doang mah. Lebih. WA deh ibu kan. Jawaban saya punten, lagi nggak ada. Kebetulan lagi bayar cicilan banyak kemarin teh. Nggak mungkin. Ibu, kadang orang suka nggak percaya kalau kita nggak punya uang. Tapi sampaikan aja jujur kita lagi nggak ada uang. Terus gimana tuh ngadepin saudara yang kayak gitu? Dikasih pengertian aja. Nanti kalau teteh ada, teteh kasih. Ada sebetulnya cuma 50.000 doang. Nih nggak apa-apa, nggak usah minjem, ini mah buat kamu aja. Gitu ya ibu. Ibu Wardah. Jadi gitu aja kalau ngadepin saudara gitu mah ya. Oke. Kayaknya nggak cuma Bu Wardah doang deh. Kita semua rata-rata begitu. Disangka mah orang banyak duit, padahal mah ya Allah ya kita tuh ya. Kalau dikembalinya sampai bertahun belum dibalikin, sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun belum dibalikin, kalau kita mengikhlaskan itu akan terus dinilai sedekah oleh Allah. terus ikhlas. Betul sekali. Tapi hati-hati bagi kita yang punya hutang. Kita punya duit sebetulnya, punya duit Bu, tapi nggak mau bayar hutang, maka Allah akan mempersulit hidup kita. Kalau kita ngutang, niatnya mau bayar, Allah akan bantu bagaimana kita bisa bayar. Dimudahin sama Allah. Kalau ketika minjemnya niatnya mau bayar. Ibu minjem niatnya nggak mau bayar, disusahin hidupnya sama Allah. Oke, baik, sekali lagi terima kasih buat Ibu Wardah. Iya.
Ya baik, nanti Ustadz Encep akan melanjutkan tausiah kita dengan tema tetangga lebih dari saudara, dan akan membahas tentang adab dan saling menghargai dalam bertetangga. Tapi seperti biasa, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah dari @rimba_rambu. Rimba Rambu. Ya, Assalamualaikum Ustadz yang ganteng. Izin cerita. Jadi saya baru pindah rumah dari daerah yang lebih dekat dengan kantor suami. Baru 3 bulan tinggal di rumah baru, sudah ada aja hal-hal yang buat saya merasa nggak nyaman. Jadi saya tuh punya tetangga yang doyan banget nyalain musik kencang-kencang pakai speaker. Oh, apalagi kalau speakernya baru tuh ya dikencengin. Sound horek. Sound horek waktu segede selapangan tuh. Gede-gede ya. Aduh, tuh abe kaca pada guter. Begitu ya. Nah, kalau dinyalain pagi sih saya nggak keberatan ya. Mungkin tetangga saya emang suka kalau beres-beres rumah sambil dengerin musik. Tapi ini berbeda. Malam hari pun tetangga saya tetap nyalain speakernya, bahkan sampai pakai mic. Istilahnya Nyalain speaker pakai mic. Istilahnya karaoke low budget. Oh, karaoke low budget. Iya. Ya kalau pasti yang pokoknya yang kalau dia nyanyi tuh yang wah, jujur saya terganggu Pak Ustadz. Apalagi saya punya anak bayi ya kan. Nggak jarang tuh anak saya terbangun pas malam hari gara-gara dengar musik si tetangga. Saya sebenarnya sudah pernah minta sama suami buat negur si tetangga, tapi suami segan karena kami masih warga baru di perumahan ini. Nah, saya bingung Pak Ustadz. Satu sisi saya benar-benar terganggu, tapi di sisi lain omongan suami saya tuh ada benar juga. Mohonlah solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Itu Baik. tetangga yang suka nyetel speaker di malam hari. Tetangga yang suka nyetel speaker sampai karaokean. Boh, kita sampai keganggu ya. Nih gimana Ustadz nih saya kalau begini. Ini saya teringat sama kisah seorang sufi, Syekh Sahal At-Tustari. Dikisahkan di kitabnya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Jadi sang Syekh Sufi ini dia punya tetangga. Tetangganya orang Majusi. Kebetulan rumah beliau di bawah, rumah Majusinya di atas. Naasnya ternyata tempat pembuangan kotoran atau bahasa kitanya WC-nya, WC orang Majusi ini bocor. Waduh, bayangin nggak tuh? Bocor, WC-nya bocor, otomatis kotorannya nyaclakan, netes keluar ke rumahnya Syekh Sufi At-Tustari ini. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung keluar negor yang punya rumah? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan, dia ambil ember, dia tadahin tuh. Kalau udah penuh gimana? Kebayang kotorannya ke rumah. Dia tadahin. Sama dia, si embernya kalau udah penuh enggak siang-siang dibuangnya. Kenapa? Aduh, takut ngeganggu tetangga saya, takut dia kesinggung. Intinya takut nyakitin tetangga, padahal kan tetangganya yang bocor ya. Dia malam-malam ngebuang kotorannya itu, dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Saking apa? Dia nggak mau ganggu tetangga, nggak mau nyinggung dan menyakiti tetangga. Singkat cerita, Syekh At-Tustari ini beliau menjelang ajal. Wah, saya mau meninggal nih, kata Syekh At-Tustari. Udah tanda-tanda. Dipanggil lah orang Majusi itu, suruh ke rumahnya. Kalau kita mah, Kang, sok mangga lebet silahkan ke dalam gitu. Pas ke dalam, tetangga yang Majusi ini melihat, Kang, ini apaan gitu kan? Oh, itu dari sampean punya akang bocor. Bocor? Iya, dari kapan bocornya? Dari kamu SMP. udah lama. Kenapa akang nggak bilang ke saya? Saya mah takut ganggu.
dan saya buang itunya suka malam-malam, nggak enak sama akang. Ya Allah Kang, segitu baiknya akang sama saya. Kang, akang saksikan berpuluh-puluh tahun akang berbuat baik ke saya, sedangkan saya masih dalam kekufuran, tidak menyembah Tuhan akang. Kang, sini tangannya, saksikan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Gara-gara apa? Gara-gara bocor berbuat baik, cek. Gara-gara bocor, gara-gara berbuat baik. Ini yang harus kita contoh. Kalau mungkin Syekh Sufi tadi dia langsung ngamuk-ngamuk, makin ilfil dia. Coba dengan dia berbuat baik, langsung masuk Islam, masuk surga. Tar dulu, masuk Islam dulu, masuk surga. Ibu udah pengen ke surga, makanya ibu jaga adab-adab dalam bertetangga. Ustadz, gimana ini caranya biar kita dengan tetangga itu tetap rukun? Adabnya bagaimana? Seorang ulama memberikan nasihat kepada kita, kepada saya, kepada Kang Bedu, bapak ibu yang ada di rumah. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kata beliau, ini buat kita bunyi, mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Ketika kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, bergaul dengan orang, yang pertama, idza ra'aita man huwa akbaru minka fakul hadza sabaqani bil imani wal amali sholih fahuwa khairun minni. Yang pertama, Bu, ketika engkau melihat ada orang, ada tetangga yang lebih senior daripada kita, yang lebih tua daripada kita, ucapkan kepada dirimu, dia lebih duluan hidup, dia lebih duluan beriman, pahalanya lebih banyak, maka dia lebih baik daripada saya. Yang pertama. Yang kedua, wa idza ra'aita man huwa asgharu minka fakul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Yang kedua, kalau ibu melihat tetangga kita yang lebih muda daripada kita, lebih junior daripada kita, di bawah kita, ucapkan juga kepada dirimu, saya lebih duluan hidup, maksiat saya lebih dulu, dosa saya lebih banyak, fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik daripada saya. Enak nggak kalau bertetangga begitu? Kalau kebalikannya nggak enak, gua senior di sini, gua yang lebih dulu, lu pendatang baru yang sopan sama gua. Enak gak, Bu, bertetangga begitu? Ya Allah, nggak enak. Coba kalau kayak tadi, oh dia lebih senior, lebih sepuh, kayaknya pahalanya lebih banyak daripada saya deh. Kalau kita jadi junior, ketika kita jadi senior, ya Allah, ada penduduk baru masih muda, tapi kan saya lebih duluan hidup ya, kayaknya dosa saya lebih banyak deh. Enak nggak kalau begitu? Itu baru dua. Yang ketiga, wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka, ketika ibu melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita memuliakan kita, Ceh Haji, ya Allah sehat Ceh Haji, alhamdulillah, muji-muji kita, memuliakan kita, katakan kepada dirimu, oh mereka muji saya, ini mah bukan karena saya hebat, bukan karena saya haji berkali-kali, ini mah karena dianya baik, makanya dia baik sama saya. Jadi kalau ada orang baik sama kita, kita jangan GR, bukan karena kita baik, Bu, bukan, itu mah dianya aja yang baik, makanya dia berbuat baik ke kita. Yang terakhir, wa idza ra'aita minhum taksiran fakul hadza dzanbun ahdatstuhu. Tapi ingat, Bu, ketika ada orang yang nggak hormat sama kita, punya tetangga toksik, sengke, julid, punya tetangga usil, nggak hormat sama kita, songong sama kita,
katakan kepada dirimu, oh ini mah bukan dia yang jahat, ini mah karena saya aja banyak dosa makanya begini, berarti ini mah gara-gara dosa saya, bukan dia yang tidak baik. Indah nggak kalau hidup begitu? Indah. Melihat yang muda, oh dia pahalanya dosanya lebih sedikit, melihat yang senior pahalanya lebih, jadi orang lain lebih baik daripada saya. Ada orang yang baik sama kita, bukan saya hebat, bukan Kang Bodo, bukan dianya yang baik makanya dia berbuat baik. Orang songong sama kita, nggak hormat sama kita, bukan mereka yang jahat, bukan kita yang banyak dosa, ini mah dampak dari dosa-dosa yang saya lakukan. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep Ibu ya. Oke, baik, dari Budu juga akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Silakan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak Ustadz. Dari siapa Ibu? Dengan Ece siapa? Nama saya Ibu Nana dari Majlis Ibu Nana dari Majlis Talim Baitur Rahim, Ibu Batu Jaya, Karawang. Iya, Ibu Nana Iya. Ajang apa Nana Endek? Nana aja. Nana aja, iya. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh. Ada tetangga saya kan suaminya tuh meninggal dunia. Innalillahi. Dia itu orang tidak mampu, tidak ada biaya untuk Ngubur. acara tahlilan. Oh, untuk tahlilan. Ya biasa kan kalau di kampung Pak Ustadz ada Betul. acara tahlilan tuh ada segala snack, ada Betul. makanannya. Biasanya kopi, mie, Bu ya. Ya seperti itu. Iya, sama, benar. Iya. Ya dikarenakan dia itu orang nggak mampu, jadi cuma apa adanya, cuma air putih aja. Ya kan sebagai tetangga nih, kami tetangga, ya solusinya gini, kita ngumpulin biaya untuk tetangga kita yang kurang mampu, yang suaminya itu meninggal. Otomatis kan dia ada anaknya ya Pak Ustadz. Ya. Datanglah satu malam tahlil kembali ya. Seperti biasa jamuannya nggak ada, Air cuma putih aja. Karena memang nggak mampu ya. kan nggak mampu. Datang tetangga kita namanya Pok Mimin. Dia bilang, Pok, kan tadi katanya udah ngumpulin dana biaya katanya untuk acara tahlilan. Kok kenapa sekarang nggak ada snacknya, nggak ada jamuannya? Dia bilang gitu. Kata saya begini, Pok Mimin, dana yang tadi kita kumpulin itu untuk biaya dia sehari-hari. Dia karena kan dia orang nggak punya ya. Betul. Iya, ada anak sekolahnya juga. Iya. Iya, tapi dia ngotot. Masa sekarang katanya tahlilan namanya kita ngumpulin dana agak ada jamuannya begitu. Oh. Ya sahabat Pok Mimin, kita kasihan tetangga kita ini buat besok anak sekolah nggak ada duit. Iya. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustadz, apakah pendapat saya yang salah atau pendapat Pok Mimin yang benar begitu? Betul. Ya cuma itu Pak Ustadz yang ditanyakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mimin, nah gimana nih udah kita kumpulin duit gak ada Betul makanannya? sekali. Silakan Pak Ustadz jawab. Baik. Tadi saya pernah menyampaikan hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah wafat itu doa dan istighfar. Biasanya kalau di kampung itu kan kalau kita ada yang meninggal tahlilan tuh biasa dapat mie, dapat kopi ya Bu ya. Nah, ini masalahnya gimana? Tetangganya Nana yang namanya Mimin, Po Mimin ya. Ini meninggal suaminya, tapi dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Akhirnya teman-temannya inisiatif sebagai tetangga yang baik, ya udah kita bantu aja deh kalau begitu. Ada tiba-tiba satu lagi, lah kita udah patungan ini, ya udah patungan. Kok air doang ini? Itu gimana Ustadz? Apakah saya yang benar kata Po Mimin? Nana? Iya, Po Nana. Karena uang yang dikumpulin dari teman-teman itu buat Kebutuhan biaya sehari-hari. anaknya aja. Sedangkan buat Thailand cukup minum aja. Iya. Ibu dimanapun berada, sebagai tetangga yang baik, kita harus melihat keadaan tetangga kita dulu. Kita punya tetangga, udah jelas-jelas orang nggak mampu.
Biasa kita tahlilan ini mentang-mentang nggak ada jometnya, bahasanya jomet, mentang-mentang nggak ada makanannya di situ buat tahlilan, ibu balik lagi atau bapak balik lagi, jangan. Kenapa? Itu saudara kita sedang kesusahan. Lalu yang dilakukan oleh si ibu gimana? Ibu sudah benar. Kita di situ dengan air minum pun cukup, yang penting kan doa sama mohon ampunnya. Nah, kita sebagai tetangganya datang ke situ bukan karena makanan, tapi ikhlas untuk mendoakan. Lebih baik uang yang tadi, memang ayahnya udah nggak ada kan, yang cari nafkah siapa? Nggak ada, makanya uang yang kita kumpulin mendingan buat anaknya kebutuhan sehari-hari. Kita mah tetangga, nggak makan di situ pun nggak bakal kelaparan, pulang ke rumah bisa makan. Bilangin ke Po Mimi, Po Mimi, Po Mimi, Mimin, Ari, tetangga siapa namanya? Bukan ke yang usilnya tadi, Cemimin. Yang usul Cemimin. Yang meninggal tetangganya Cemimin. Dia meninggal tetangganya Cemimin. Bilangin, kita sebagai tetangga yang baik, ingat niat datang ke situ bukan mau makan kan, mendoa. Maka lebih baik uang yang tadi, uang santunan tadi buat anaknya melanjutkan sekolah dan kehidupan sehari-hari, itu yang lebih bermanfaat. Kita mah tinggal pulang, tinggal beli nasi goreng di jalan. Iya. Oke, Bu Nana ya, Cenana luar biasa. Berarti yang Ibu lakukan itu betul, menyelamatkan kedepannya kebutuhan sehari-hari untuk keluarga yang sedang berduka, yang kesusahan dalam kesehariannya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Nana. Setelah Ibu Nana, Ibu, iya. Nah ini baru Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia dari Batu Jaya, Karawang. Nih begini Pak Ustadz. Gimana? Saya punya saudara yang hobinya ngomongin tetangganya mulu. Astagfirullah. Itu hobi. Ya udah biasa anak kerjaan dia, udah resepan dah. Kalau tetangganya beli apa aja diomongin. Ya tetangganya beli barang online tiap hari diomongin ke tetangganya. Ya karena setiap hari itu tetangganya beli baik dah. Beli barang. Ya beli mulu, Ya, beli nggak apa-apa, mulu. beli baik nggak apa-apa, beli baik. Jadi kalau beli baik, kalau nggak beli jahat ya Bu. Pokoknya beli barang-barang aja dah. Iya, beli baik lah pokoknya. Ya. Bocah beli baik tuh. Iya. Iya. Kata tetangganya gini. Ya, padahal itu dia kerjanya biasa-biasa aja. bisa Tapi pembelian mulu. Iya, beli barang mulu dah. Padahal dia kerjanya biasa-biasa aja. Iya, Tapi maksudnya. dia bisa beli barang baik gitu. Iya. Dari mana tuh bocah duitnya gitu maksudnya? Iya. Kemudian pada suatu hari tangannya beli mobil. Beli mobil. Iya. Udah bikin panas dia dah. Yang panas siapa, Ibu? Nah, itu tetangga saya. Tetangga saya. Tetangga. Iya, Tetangganya tetangga mana? saya nyeritain tetangganya lagi gitu. Tetangganya Ibu. Saudara saya nyeritain tetangganya. Saudara Ibu nyeritain tetangganya. Iya, yang bebelian mulu itu. Iya. Dia beli mobil, tetangganya Iya, panas. panas. Kebakar. Panas. Kata dia, wah bebelian mulu, kerjaan biasa aja. Palingnya boleh korupsi. Ya, Gitu. kerjaan Iya, nggak jelas, bisa korupsi apa? dari mana? Kan nggak jelas kerjanya. Iya, itu kerja di kantor, kerjanya biasa-biasa aja gitu. Iya. Oh, orang Iya, kantor. disangkanya korupsi sama dia. Iya. Ya, kemudian lebih parahnya lagi. Yang lebih parahnya Ya, lagi, kenapa? Selain dia ngomongin, bahkan dia menyangka apa Nuduh. katanya dia Menuduh. ngomong lagi. Dia mah katanya kaya bebelian doang, sedekah mah kagak. Gitu. Kalau kita sedekah nggak usah kita umbar-umbar kan. Betul sekali. Iya. Siapa tahu dia itu lebih dermawan dari kita. Nah, Gitu. iya. Iya. Itu bagus jawaban Ibu. Iya, maksudnya kalau kata Iya. kita nih. Iya. Iya, walaupun kata dia mah saudaranya nggak pernah sedekah. Padahal kan dia saudaranya siapa tuh tetangganya itu lebih dermawan dari dia. Betul. Iya. Gitu. Nah, Ibu nggak bilang gitu ke saudara Ibu. Hah? Kagak bilangin begitu ke saudara Ibu. Iya, saya bilangin. Nah, kata saudara Ibu, Kata dia, lah enggak, dia mah katanya pembelian doang, sedekah enggak. Gua katanya nggak pernah ngeliat itu. pas
masih dengan pendapatnya. Iya, dia mah katanya nggak pernah ngeliat gitu. Oke, terus Ya kemudian apa? Bukan dia aja, lakinya, anak-anaknya pun sama tetangganya nggak pada akur. dapat akur. Ya, jadi sekeluarga itu nggak akur Nggak akur. tetangga. Iya. Jadi Mas mohon pencerahannya, mungkin apa dia nonton TV yang dengar Ustadz nerangin dia jadi berubah. Ini yang mau dicerahin Insya apa? Allah. Iya, itu Yang mau dicerahin siapa yang mau dicerahin? saudara saya itu yang sifatnya begitu. Yang suka ngomongin orang itu. Iya. Kalau saya mah mungkin ingin nasihatin, ya dianggap apa? Enggak ada apa-apa. Takutnya kalau ibu yang bilang, takutnya nggak dianggap itu ibu ya. Iya, kata dia duit-duit gua. Barangkali gitu. kalau ustadz yang ganteng gitu ya. Iya, dia bisa berubah gitu. Kalau ke Islam mah dianggap mah ya, emang lo siapa sih gitu kan? iya. Enggak dianggap lu ya. Iya. Bang lu siapa lu nasihatin Nah, gua lu. iya, duit-duit Iya. gua gitu kan. Iya dah. Ya mungkin kalau Siap. bisa dia menjelaskan, Insya Allah, dia insya Allah. bisa berubah, tangga sih. Iya, amin. Ya terima kasih Ustaz atas Sama-sama. penjelasannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi tuh Bu Ali nanya ya, itu kata saudaranya itu dia mah orang yang suka ngomongin orang, dia mah tentang hobinya ngomongin udah orang kerja kagak apa kerja kagak buat barang baik itu. Apaan itu lu mah? Nah bisa wah itu mah biarin itu mah cuma beli doang kagak sedekah dia mah. Nah lah kata saya lah jangan begitu lah, siapa tahu dia lebih dermawan daripada kita lah, kagak gua tahu dia mah. Ya lu mah dah. Nah gimana sih maksudnya lah itu bisa. Biarin beda, biarin. Nah kalau saya udah nasihatin, dia mah kagak dengerin saya, kagak ngargain. Lu siapa lu kata-katain gua lu. Betul. Nah barangkali Pak Ustadz kalau Pak Ustadz yang nyampein kali aja dia nonton bisa berubah jadi Power Ranger, berubah gitu. Silakan Pak Ustadz. Ya Bu. 1000 tetangga tapi toksik, lebih mana? Lebih enakan mana? Mendingan Daripada 1000 tetangga toksik, lebih baik 1001 tetangga asik gitu kali ya. betul. Gimana kemudian gimana? Daripada beli barang baik, daripada 1000 tetangga Satu toksik. tetangga tapi baik itu lebih baik daripada 1000 tetangga tapi Toksik. toksik itu maksudnya Bu. Iya. Makanya benar kata Nabi Bu, 4 yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama istri soleha, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga tetangga yang baik, dan yang keempat kendaraan yang layak. Ini 4 ini kalau kita udah dapat itu udah bahagia banget. Istri soleha, Soleha. rumah luas, tetangganya julid. Enak nggak Bu? Dikit-dikit tadi diomongin, beli mobil baru. Kayak gua kagak tahu aja kerjaan suaminya berapa, apa gajinya. Kayak gua kagak tahu aja gaji suaminya berapa. Beli mobil, paling korupsi, nuyul kali. Kadang ada orang begitu. Iya. Kenapa? Karena nyangkanya dia kan nggak kerja, kerjanya di rumah doang. Hei, ibu, zaman sekarang mah di rumah aja bisa menghasilkan uang. Sampai dicurigain babi ngepet lah. Nah itu dia. Konten kreator ibu itu di rumah doang. Bisa menghasil. Orang-orang yang kerja kantoran udah sekarang work from home. WFH. WFH. Betul. Makanya ibu ini buat yang tadi julid. Itu saya yakin orang yang seperti itu pasti dilandasi oleh sifat iri, dengki, dan saya yakin orang yang begitu tuh pasti capek hidupnya dan gak bakal maju. Kenapa dia tidak akan maju? Dia fokus ngurusin hidup orang lain, lupa sama diri sendiri. Yang lain makin maju, dia makin turun. Kalau diibaratin asahan, ibu tahu asahan nggak? Nih kalau pisau nih mau diasah tuh, tahu kan? Nah ibaratnya seperti itu. Orang yang iri itu kayak orang asahan, tahu asahan? Nah orang yang diiri itu kayak pisaunya, makin digosok makin tajam kita mah, dia yang makin habis, capek badannya. Orang beli mobil baru, dia naik mobil ambulan. Iya. Iya.
orang beli rumah dia sakit emah. Iya, orang naik wiwi di apa namanya? Di patwal tuh dia juga wiwi tapi yang wiwi innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Capek ngurusin kita. Aqallun nasi fid dunya rohatan al hasud, kata Imam Syafi'i. Orang yang paling capek itu begitu, orang yang iri dengki ngurusin hidup orang. Kadang kita sama tetangga begitu, ada tetangga nikahin anaknya, itu yang repot kita ngurusin tanggalnya, tanggal lahirnya. Cek sini apa sih? Sini. Lu tahu Ceedoh kan? Ceedoh ya? Ceedoh bestian, Ceedoh cepati mama Ceis. Lu tahu Ceedoh kan? Tahu? Anaknya udah ngelahirin. Ih, lu tahu nggak? Dia itu kemarin nikah bulan Januari. Nah terus lahirnya Sekarang udah ngelahirin. sekarang bulan apa? Desember. Ya, pas dong 10 bulan. Tapi kan masa langsung jadi begitu? Kata gua mah gua mah curiga. Kan bisa aja emang subur istrinya. Laki-lakinya sehat. Nggak percaya. Tahu sendiri anak sekarang kayak gimana. Coba lu hitungin coba bawa kalkulator sini gua hitung. Gak usah gitu, itu bini gua tahu gua lakinya. Oh iya maaf ya. Kadang kita mah sibuk ngurusin orang, sampai tanggal orang lahiran sama nikah dicocok-cocokin. Makanya jangan terlalu sibuk ngurusin hidup orang. Kalau kita sibuk ngurusin hidup kesalahan orang lain, ngurusin kesalahan orang lain, ngurusin hidup orang lain, kita bakal lupa sama kesalahan kita. Kesalahan kita makin banyak, dosa kita makin, kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan diri sendiri dikoleksi. Jadi intinya jangan susah melihat orang senang, tapi senanglah melihat orang susah. Lah terbalik. Jangan susah melihat orang senang, tapi senanglah melihat orang susah. Lah kan sama aja. Gimana sih Pak Ustaz? Saya salah nih ngomongnya. Jangan senang melihat orang susah. Ya, melihat orang lain senang, ya. Tapi senanglah melihat orang lain susah. Senang. Yang benar yang mana sih Bu? Ya, oke. Ya. Jadi SMS Bu ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan jadi orang seperti itu maksud saya ya. Kalau bisa senang melihat orang senang. Kalau bisa doakan. Ada tetangga yang punya beli mobil, alhamdulillah, bagus banget beli mobil. Siapa tahu kalau kita butuh bisa pinjam. Padahal bagusnya didoain ya, kan kata Nabi gitu, doa saudaranya ke saudara yang lain tanpa diketahui, nanti doanya berbalik ke kita. Berbalik sendiri. Gitu. Apa yang kita doakan, kebaikan yang kita doakan untuk orang lain, insya Allah akan berbalik kebaikan juga. Betul sekali. Seperti itu. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Alia. Nah tadi bagaimana kita bertetangga ya, karena tetangga adalah saudara terdekatmu. Karena memang kalau ada apa-apa, yang nanti akan paling membantu tercepat adalah tetangga kita yang terdekat. Sakit, butuh apa, butuh pertolongan, butuh apa semuanya, tetangga kita yang akan membantu. Yang lebih dekat adalah tetangga. Dan adab-adab bertetangga juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Ya, bagaimana kita bertetangga, jangan suka sirik, iri, dengki melihat kemajuan dan kesuksesan tetangga. Kalau bisa doakan, karena doa yang baik kepada orang lain tanpa diketahui, insya Allah akan berbalik kebaikan kepada kita. Seperti Ustadz. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mohon doanya juga Ustadz, semoga apa yang kita hajatkan, kita panjatkan, kita doakan, Allah kabulkan sama doanya. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah apa yang kami kerjakan. Jadikanlah apa yang kami perbuat, yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Wahid, yang maha satu dan maha mempersatukan, pereratlah persatuan di antara kami, jangan jadikan perpecahan di antara kami. Ya Allah, yang maha pengampun, yang maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa tetangga kami, dosa saudara kami, dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami dalam rahmat dan lindungan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.